Murabaha dalam perbankan syariah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan juga nasabah. Dalam murabaha, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli. Kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Dalam daftar istilah buku Himpunan Fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional, dijelaskan bahwa yang dimaksud murabaha adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih sebagai laba. Nah, yang selanjutnya mengenai landasan hukum. Nah, landasan hukum dalam murabaha itu ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran dan juga hadis, di mana dalam surah An-Nisa ayat 29 dijelaskan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Nah, yang selanjutnya adalah hadis, di mana dijelaskan bahwa sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Baiklah, yang selanjutnya adalah rukun murabaha. Nah, murabaha merupakan bagian dari jual beli. Maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli murabaha juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Namun sebenarnya terjadi perbedaan pendapat tentang rukun jual beli dalam murabaha, di mana menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul, sedangkan menurut jumhur ulama terdapat 4 rukun dalam jual beli, yaitu yang pertama ada penjual atau bai, yang kedua ada pembeli atau mushtari, yang ketiga adalah objek jual beli, dan yang selanjutnya ada sigat atau ijab qabul. Nah, yang selanjutnya mengenai syarat murabaha. Nah, yang pertama yaitu pihak yang berakat, di mana pihak yang berakat harus ikhlas dan mampu untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, syarat yang kedua yaitu objek jual beli, di mana barang yang diperjualbelikan adalah ada atau ada kesanggupan bagi penjual untuk mengadakan barang tersebut, milik sah si penjual, berwujud dan merupakan barang halal. Objek yang diperjualbelikan pun harus terhindar dari cacat. Namun apabila cacat tersebut diketahui oleh nasabah dan disetujui, maka proses jual beli tetap sah. Nah, syarat yang selanjutnya yaitu harga. Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Sistem dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Sedangkan syarat yang terakhir yaitu tidak mengandung unsur paksaan, tipuan, dan juga mudarat. Baiklah, yang selanjutnya adalah konsep dan penerapan murabaha. Nah, ada beberapa tipe penerapan murabaha dalam praktik perbankan syariah yang dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu tipe pertama, di mana penerapan murabaha dengan tipe konsisten terhadap fikih muamalah. Tipe ini, bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank, kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan baik secara tunai atau cash, atau tanggung, baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah tipe kedua. Sebenarnya tipe kedua ini hampir mirip dengan tipe yang pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama atau supplier. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian murabaha dengan bank. Pembelian dapat dilakukan secara tunai atau cash, atau tanggung, baik berupa angsuran ataupun sekaligus pada waktu yang tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah tipe ketiga, di mana pada tipe ketiga ini bank melakukan perjanjian murabaha dengan nasabah dan pada saat yang mewakilkan atau akad wakalah kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan sendiri. Dana lalu dikreditkan ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa
bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Dan biasanya tipe ini sering diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Yang selanjutnya adalah risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan perubahan menurut Antonio, antara lain. Yang pertama adalah kelalaian, yaitu nasabah yang memang sengaja tidak membayar angsuran. Yang kedua yaitu fluktuasi atau naik turunnya harga, di mana hal ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank syariah memberikan pesanan untuk nasabah, namun pihak bank tidak diperbolehkan merubah harga transaksi tersebut. Nah, yang ketiga ada penolakan nasabah, yakni barang yang dikirimkan ditolak karena misalnya rusak dalam perjalanan atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Nah, resiko keempat yaitu barang yang dijual, yaitu terjadi karena pembiayaan murabahah bersifat jual beli dengan skema utang. Apabila kontrak sudah ditandatangani, barang otomatis menjadi milik nasabah. Nah, nasabah bisa melakukan apapun terhadap aset miliknya, termasuk untuk menjual. Untuk mengurangi resiko tersebut, maka dibuatlah mitigasi resiko. Nah, mitigasi resiko ini merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh manajemen agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan organisasi. Di mana Anas pada tahun 2018 itu menyebutkan ada beberapa langkah mitigasi yang dapat dilakukan oleh bank syariah terkait transaksi yang menggunakan akad murabahah, yakni yang pertama adalah selektif dalam memilih nasabah dengan menegaskan prinsip 5C, yaitu karakter, kapasiti, kapital, koratelat, dan condition. Nah, yang kedua yaitu menetapkan batas maksimal pembiayaan murabahah dalam valuta asing dan melakukan upaya lindung nilai atau nilai tukar. Nah, yang ketiga yaitu melakukan evaluasi sistem operasional prosedur atau SOP, pembiayaan murabahah dan pemeliharaan sistem informasi teknologi secara berkala. Sedangkan yang terakhir yaitu menetapkan jangka waktu maksimal pembiayaan murabahah, yaitu sekitar 10 tahun. Perkenalkan salam, tapi terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Lisa Kamara dan saya 0503213148. Di sini saya akan menjelaskan tentang salam. Salam adalah transaksi jual beli yang dilakukan pembayarannya di awal dan barangnya itu ready. Contohnya, akad salam ini sering digunakan di perkebunan, di pertanian. Nah, ada juga nih rukun dan syarat. Rukun dan syarat salam itu ada 5, yaitu pelaku itu adalah penjual dan pembeli, yaitu objek. Yang kedua, objek itu adalah barang yang akan diperjualbelikan. Dan yang ketiga adalah modal. Modal itu bisa berupa uang tunai. Dan yang keempat yaitu barangnya. Barangnya itu harus jelas, harus bagus, harus sesuai dengan apa yang ingin dijual belikan. Dan yang kelima yaitu tentang ijab dan qabulnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema penjualan ataupun jual beli antara 3 pelaku, yaitu tentang pertama si nasabah, yang kedua adalah pihak bank, yang ketiga adalah penjual. Nah, yang pertama, nasabah ini melakukan negosiasi pesanan dengan kriterianya melakukan ke pihak bank syariah. Nah, pihak bank syariah ini terus memberikan pemesanan barang dan pembayaran dilakukan kepada penjual sesuai yang ingin dibeli oleh si nasabah tersebut. Nah, setelah terjadi transaksi antara jual beli si penjual dengan bank syariah, maka si penjual melakukan kiriman dokumen untuk bank syariah sebagai tanda bukti ataupun sesuai dengan perjanjian akadnya. Nah, lalu si penjual ataupun produsennya tadi melakukan kiriman pesanan langsung ke si nasabah tanpa perantara si bank syariah, karena di situ sudah ada perjanjian dokumen yang membuktikan bahwa si penjual akan melakukan pengiriman langsung ke si nasabah. Nah, lalu pembayarannya itu nasabah tidak membayar lagi kepada si penjual, namun si nasabah membayarkan kepada pihak bank syariah, seperti itu.
sama jual beli. Yang pertama yaitu tentang ketentuan pembayaran. Apakah ketentuan pembayaran ini dilakukan secara uang tunai ataupun sejenisnya. Nah, yang kedua yaitu tentang ketentuan barangnya. Apakah barangnya itu harus tahu sesuai dengan ciri-cirinya. Terus tuh apakah kualitasnya ataupun semacamnya. Yang ketiga yaitu tentang penyerahan barang. Tentang penyerahan barang ini apakah dilakukan setelah akad ataupun ada jangka waktu yang diperlukan untuk mengirim barang ataupun penyerahan barang tersebut. Nah, yaitu yang keempat yaitu pembatalan barang. Itu boleh saja asal kedua belah pihak saling menyetujui ataupun tidak terjadi perselisihan. Yang kelima itu perselisihan seperti itu. Selanjutnya tentang pembagian istisna akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya Nur Aini akan membahas materi mengenai istisna. Istisna adalah akad jual beli secara tidak langsung atau melalui pemesanan, yaitu unready stock, di mana barang tersebut harus ditempah terlebih dahulu dan melalui pemesanan. Secara terminologi, istisna adalah akad jual beli antara penjual dan pembeli, di mana pembeli harus memesan terlebih dahulu barang tersebut sesuai dengan kriteria pembeli dengan bahan baku disediakan oleh penjual. Misalnya seperti kita ingin membeli suatu barang kepada penjual, kita bisa request atau memesan barang tersebut sesuai dengan keinginan kita, baik dari segi bentuk, ukuran, warna, dan lain-lainnya. Dan pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah, maupun secara cicilan atau di kredit. Kemudian dikatakan bahwa akad istisna ini berbeda dengan salam karena dari sistem pembayarannya. Kalau akad salam, sistem pembayarannya itu harus di muka, sedangkan istisna ini dapat di awal, di tengah, maupun dicicil. Biasanya ini dalam bentuk cicilan atau kredit. Nah, dikatakan berbeda maksudnya itu karena dari segi pembayarannya. Kalau istisna itu kan ada jangka atau waktu dan tempo barang tersebut harus diserahkan, dan barang tersebut itu tidak ada di pasaran. Artinya akad ini tuh biasa digunakan pada jual beli itu seperti barang konstruksi. Selanjutnya itu mengenai rukun dan syarat istisna. Rukun dan syarat istisna yaitu rukunnya yang pertama itu ada transaktor, yaitu penjual dan pembeli, dan juga ada ijab dan kabul, yaitu akad. Kemudian istisna ini landasan hukumnya itu boleh menurut mazhab Hanafi, dan juga landasannya adalah Al-Quran dan hadis, dan juga sudah sesuai dengan fatwa DSN nomor 6 MUI DSN MUI 6 tahun 2000. Selanjutnya mengenai syarat tentang akad istisna. Yang pertama itu adalah menjelaskan jenis tipenya, kadar dan bentuk barang yang dipesan. Artinya barang yang kita pesan itu harus sesuai dengan tipe atau keinginan kita, karena barang yang dipesan merupakan barang dagang, sehingga harus diketahui informasi mengenai jenis barang itu secara lebih detail. Kemudian ada barang yang dipesan, harus barang yang dipesan pembuatannya atau lumrah atau sering masyarakat gunakan barang tersebut, seperti perhiasan, wadah, alat keperluan lain-lain, dan juga alat transportasi. Yang ketiga itu segala sesuatu yang telah biasa dipesan pembuatannya, maka secara mutlak diperbolehkan pula akad istisna atasnya. Artinya jika sudah barang tersebut wajar digunakan oleh masyarakat, maka pembuatannya itu dibolehkan barang tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai skema atau alur transaksi istisna. Ada dua skema atau alur transaksi istisna. Yang pertama istisna yang biasa, dan yang kedua ada istisna paralel. Dan istisna yang biasa ini yaitu antara penjual dan pembeli. Biasanya dilakukan hal atau yang wajar atau lumrah pada dasarnya, yaitu pembeli dan penjual melakukan akad jual beli istisna, kemudian barang diserahkan kepada pembeli, dan juga pembayaran dilakukan oleh pembeli. Yang kedua ini adalah akad istisna paralel, artinya di mana terjadi dua akad dalam transaksi ini, yang mana akad pertama harus disahkan terlebih dulu, kemudian dilakukan akad yang baru, yaitu akad yang kedua. Biasanya akad istisna paralel ini digunakan dalam bank syariah dalam pemesanan barang konstruksi atau manufaktur.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai skema transaksi istisna paralel, yang mana pada skema ini melibatkan berbagai pihak. Yang pertama ada penjual, kita katakan sebagai bank syariah, pembeli dan nasabah, yang ketiga adalah pemasok. Kita misalkan pada istisna paralel ini adalah sebuah kasus di mana ada sebuah perusahaan proyek ingin memperluas bisnisnya dengan membangun perkantoran baru dan ia mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Namun perusahaan tersebut tidak memiliki cukup dana, maka ia melakukan dan mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Ia mengajukan berbagai seperti spesifikasi gedung barunya dari segi warna, bentuk, desain interior, dan juga bahan-bahan bakunya. Kemudian bank akan menilai permohonan nasabah tersebut untuk melakukan pembangunan dengan jangka waktu dan tenor tertentu, dan juga menimbang dan melihat resiko yang akan datang. Ketika bank sudah sepakat dengan nasabah atau pembeli mengenai spesifikasi dan rancangan pembangunan proyek tersebut, maka akad dilakukan antara bank dan juga pembeli, yaitu nasabah, untuk segera melakukan pembangunan proyek perusahaan yang baru. Kemudian setelah akad tersebut selesai dan disahkan antara penjual dan pembeli, bank tersebut lanjut ke tahap pengerjaan proyek tersebut, dan kemudian terjadi akad yang baru kepada pemasok untuk membeli barang-barang yang diinginkan nasabah untuk konstruksi pembangunan gedung perkantoran yang baru. Dalam hal ini, bank berakad dengan pemasok untuk barang-barang pembangunan konstruksi perusahaan tersebut. Jika sudah selesai antara bank dan pemasok, maka bank selanjutnya akan menyelesaikan pembuatan rekonstruksi bangunan kantor tersebut sesuai dengan tenor dan jangka waktu yang telah disepakati pertama oleh pembeli atau nasabah. Kemudian tahap selanjutnya, jika sudah selesai pembangunan perusahaan tersebut, maka terjadilah pembayaran antara nasabah dan juga pembeli. Kemudian jika sudah terselesaikan pembangunan perkantoran tersebut, maka terjadilah pembayaran antara penjual dan pembeli, yaitu antara bank syariah dan juga nasabah, dengan harga sesuai dengan ketentuan di awal dan besertai margin pada awal akad. Dan kemudian bank melakukan penyerahan kepada nasabah jika sudah melakukan tahap pembayaran. Biasanya tahap pembayaran ini yaitu angsuran atau cicilan. Jadi dari contoh di atas, akad istisna paralel ini terjadi antara pihak bank sebagai penjual dan pembeli sebagai nasabah, dan juga pemasok yang melakukan transaksi istisna. Biasanya juga istisna ini dilakukan pada cicilan KPR. Namun akad transaksi istisna ini pada bank syariah itu masih minim atau jarang digunakan. Baiklah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai fatwa jual beli istisna, yang mana pada pembahasan ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama yaitu mengenai ketentuan tentang pembayaran, ketentuan tentang barang, dan ketentuan tentang pembayaran. Yang pertama itu, alat bayar itu harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang atau juga berupa manfaat. Kemudian pembayaran dilakukan dengan kesepakatan, dan juga pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Kemudian mengenai ketentuan barangnya, yang pertama harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai bentuk hutang. Kemudian harus dapat dijelaskan spesifikasinya, dan penyerahan barang dilakukan kemudian setelah pemesanan. Waktu dan tempat menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan di awal, dan juga pembeli tidak boleh menjual barang sebelum diserahkan.
dan tidak boleh menukar barang sesuai kesepakatan, dan juga apabila barang tersebut cacat atau tidak sesuai dengan pemesanan, maka pembeli dapat melakukan pembatalan atau melanjutkan akad istisna tersebut. Dan untuk ketentuan lainnya dalam hal pemesanan, jika sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, maka hukumnya mengikat. Dan ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan dalam istisna berlaku pula pada jual beli tersebut.